Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya Sultan Sanjaya TV. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kali ini teman-teman saya kedatangan bintang tamu untuk yang kedua kalinya. Siapakah dia? Ibu Eka. Halo bro. Sehat? Sehat, waras. Alhamdulillah. Waras apa horas? Waras. Aduh, dengan nyangka ya kita sekarang bisa partneran di ruangan yang sama. Di ruangan yang sama. Jadi teman-teman, Eka ini kemarin di bagian dosen, terus apa penelitian ya lo ya? Enggak, di fakultas. Fakultas ya. Fakultas enggak. Nah, sekarang beberapa waktu yang lalu beliau ada di ruangan rektorat, dampingin Bu Rektor. Absen baru. Selamat ya. Jadi kalau menurut lo, kalau lo sendiri, persepsi lo sendiri, lo lebih seneng ngajar biasa, jadi dosen murni, atau yang kayak sekarang ini mendampingi Bu Rektor? Kalau ini kita berbicara masalah profesionalisme dulu ya. Ya, boleh. Kalau berbicara profesionalisme selama kita di IAIN, ya. Apapun posisi, dimanapun unit kerjanya, selagi itu perintah dari atasan, itu wajib dan harus kita laksanakan. Wajib ya? Wajib dan harus kita laksanakan. Itu kalau kita berbicara dari sisi profesionalismenya. Tapi kalau berbicara masalah sisi passionnya, passion gue sebenarnya orang lapangan. Oh, memang lo lapangan ya? Ya, passion gue orang lapangan. Jadi menurut gue kerja yang hanya stuck di satu tempat itu membosankan. Iya, benar banget. Kerja yang hanya stuck di satu tempat itu membosankan. Makanya ketika gue harus duduk seharian dari pagi sampai sore nunggu ruangan, menurut gue itu adalah pekerjaan yang menurut gue membosankan. Karena apa? Too much thing, gue banyak berpikir gue di situ kan, gue mau ngapain, gue harus ngapain di sini ya, gitu kan. Ya meskipun banyak kerjaan, tapi ketika duduk itu nggak tahu, ada aja dipikir. Baik itu hal yang penting maupun nggak penting, ada aja di pikiran. Tapi beda cerita ketika kita berada di lapangan. Kalau menurut gue ketika kerja di lapangan itu hal yang enjoy ya. Maksudnya memang passion gue di situ. Terus itu dengan kita di luar itu kita bisa ketemu dengan banyak orang, kita berinteraksi dengan banyak orang, ya nggak? Dari interaksi itu kita bisa nambah relasi, terus itu bisa jalin komunikasi dengan siapapun. Pokoknya ini ada kesempatan ini kita ini ya kan? Iya, itu ada kesempatan kita untuk menjalin relasi dengan banyak orang ketika kita di luar. Ya itu sih kalau berbicara tentang passion, tapi kan ada juga orang yang memang passionnya bukan di lapangan ya. Iya benar. Ya, jadi administrasi, dia duduk. Balik lagi ke habit dan passionnya masing-masing. Tapi kalau tipikal gue secara pribadi, gue lebih suka di lapangan. Iya. Gitu. Tapi jujur ya, semenjak ada lo, ya gue nggak ngurang-ngurangin, nggak lebih-lebihin ya. Semenjak ada lo sama semua deal, tim rektor itu jadi benar-benar kebantu, jadi benar-benar seru. Terus kemudian auranya tuh hidup ya. Meskipun di ruangan itu nggak pernah kering-kering ya. Lo tahu di ruangan itu kan? Di ruangan itu mau ngobrol pun gue takut ngomong itu salah gitu kan. Secara kan mereka orang-orang hebat kan yang ada di ruangan. Ketika gue berbicara apa kemudian nggak pas, ya apa sih gitu kan. Tapi dengan kalian, dengan Mas Muadil, dengan lo, walaupun lo juga sebenarnya setara dengan mereka, tapi gue asik aja, gue enjoy aja. Bahkan ngobrolin yang receh-receh juga asik ya. Hal yang receh bisa jadi menyenangkan. Walaupun resikonya suaranya kekerasan. Jadi itu salah satu habit yang saat ini masih gue sesuaikan ya. Maksudnya masih penyesuaian diri. Kalau orang lapangan itu kan namanya kita di alam terbuka ya. Alam terbuka. Ketika kita ngucapin satu kata dan itu lucu, biasanya kan wah gitu itu. It's okay ya bagi yang lain. It's okay lepas gitu kan. Tapi ketika di ruangan tertutup itu kan akan menjadi hal yang tabu buat sebagian orang. Lo harus menyesuaikan gitu kan, but it's okay, itu wajar gitu kan. Artinya bukan orang lain yang menyesuaikan kita, tapi dimanapun tempat kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Saat bersama macan kita bisa dong jadi macan. Kita bisa jadi macan, kita bisa menggaung, wah, bisa nyakar. Sama kambing ya bisa dong. Bisa mbak gitu. Iya. Jadi intinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita yang harus bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan that's need the time, itu butuh waktu.
Ya nggak, jadi Iya, benar. kayak contoh mungkin Edo sering lah denger gue sering ditegur dengan atasan. Kalau ngomong suaranya dikecilin, iya it's okay karena gue biasa dengan suara yang menggelegar bagaikan petir gitu kan. Iya, jadi ketika ada masukan seperti itu it's okay. Nggak marah sih, nggak marah, nggak tersinggung. Karena saya berusaha untuk menjadi orang yang open minded. Siapapun yang memberikan masukan, teguran, saya jadikan itu sebagai bahan evaluasi diri. Artinya ketika orang menegur itu kan bisa jadi kita satu kurang bisa menyesuaikan. Dan di situ kita dituntut untuk menyesuaikan. Ketika kita dapat teguran itu kan bukan berarti orang itu tidak suka. Justru itu semua orang, nggak cuma atasan. Netizen kalau negur gimana? Netizen sih selama ini it's okay sih, no problem. Misalnya ada netizen ngomongin lo, kalau gini banget sih ini, Enggak. jangan gitu dong, nggak ada ya? Nggak pernah. Berarti sementara ini atasan ya? Karena selama ini orang tahu sih, maksudnya tahu gue ketika ketawa emang susah ngerem ya. Iyalah, gue masa lo mau berubah diri ya kan? Misalnya lo udah diomongin atasan, kamu jangan keras-keras ketawanya, terus gaya bicara lo harus santai. Nggih, iya, ya kan? Gue yakin lo aja jijik apa Gue aja jijik dengan diri gue seperti itu, apalagi orang lain. Enggak, ini artinya kita berbicara tentang karakter ya. Artinya kita tidak berusaha untuk menjadi orang lain. Iya. Jadi itu penting banget buat anak-anak muda sekarang ini, harus jadi diri sendiri. Harus jadi diri sendiri, be yourself gitu kan. Yakin deh, setiap dalam diri manusia tuh nggak akan ada yang namanya kesempurnaan. Benar. Pasti akan selalu ada yang namanya kekurangan. Akan ada yang namanya kelebihan. Dan setiap kekurangan ini kan ketika kita bertemu dengan orang baru itu butuh penyesuaian. Iya, benar. Iya nggak? Benar. Ketika kita bertemu dengan orang baru itu butuh penyesuaian. Dan bukan orang yang harus menyesuaikan dengan diri kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kita mendapatkan teguran dari orang lain, bukan berarti orang itu benci. Justru bisa jadi orang itu pengen kita menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Benar. Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu harus kita pahami. Jangan sampai yang namanya ada persepsi seuzon dengan siapapun. Makanya gue punya prinsip dalam hidup gue, apapun yang gue lakukan, gue nggak pernah peduli dengan omongan orang yang menjatuhkan. Ya, kan ada orang yang ketika ngomongin termasuk keluarga kita, juga nggak? Enggak. Jadi santai aja lo. Santai aja. Keluarga itu adalah orang yang paling bisa menerima diri kita dengan situasi, kondisi dan karakter kita seperti apapun tuh keluarga. Keluarga terutama ya. Oh iya benar. Jadi keluarga gue it's okay, nggak ada masalah. Nah itu tadi yang harus kita pahami ya, bahwasanya kita yang harus bisa menyesuaikan diri. Dan jangan pernah ada pikiran suzon dengan orang lain. Apalagi gue tipikal orang yang orangnya kayak yang easy going gitu loh. Orang mau berbicara tentang apa terhadap diri gue, dan prinsip gue ketika dia punya statement yang menjatuhkan, nggak akan pernah gue denger. Gue berusaha untuk menjadi orang yang tuli di situ terhadap orang-orang. Lo benci nggak? Enggak. Cuman lo budek aja gitu. Enggak. Iya, pura-pura tuli dan pura-pura bodoh. Karena ketika kita fokus dengan omongan orang yang nggak suka dengan kita, yang berbicara negatif dengan kita, ujungnya adalah apa? Kita sakit hati, kita capek diri gitu kan. Ujung-ujungnya kita insecure dengan diri kita. Baper. Jadi lebih baik kita menjadi orang yang open minded aja. Lo nggak suka dengan gue ya udah, itu urusan lo. Yang penting gue nggak melakukan hal yang sama dengan lo gitu kan. Karena kalau ngurusin yang baper-baper tadi itu capek ya. Kita akan menjadi orang yang insecure. Betul, kita akan menjadi orang yang insecure di situ. Dan lebih asik itu ketika kita menjadi orang yang cuek dan masa bodoh. Gitu ya. Kita akan bisa menjadi diri kita. Ya diri gue seperti ini. Benar. Gue juga lagi proses itu sebenarnya. Jadi kalau gue begini, gue nggak pernah peduli dengan omongan orang yang Eka ini begini, Eka begitu. Bagi gue, it's no problem for me. Ya. Karena selagi orang itu bisa, ya namanya wajar sih hidup ya. Ada. Tapi kan resikonya gini Bu Eka, sorry ya, maksudnya ada yang menjadi ini gua ya, asumsi gua ya. Kalau misalnya seseorang ini nggak laki-laki maupun nggak perempuan ya, misalnya tidak memikirkan hal yang diberikan oleh orang lain itu terlalu mendalam, maka di situ di mana letak perubahan gitu. Ada yang mungkin tujuan dia untuk menjadikan diri kita lebih baik gitu ya. Tapi kan ada fase juga kita ya baper dong sebentar dua bentar atau sehari dua hari gitu kan. Kemudian kalau itu tidak ada sisi itunya, bagaimana kita bisa memperdalam supaya kita menjadi lebih baik lagi gitu? Ya itu kan hanya bahasa kamuflase dong. Artinya gini, sebagai seorang manusia itu wajar ketika kita memiliki intuisi, memiliki perasaan yang ada agak menyinggung nih. Kita sedikit baper.
wajar. Wajar. Tapi gue nggak akan pernah membiarkan itu terlalu lama. Oh gitu. Iya, gue nggak. Iya, dalam artian kata gini ya, yang gue bilang gue nggak peduli dengan omongan lu. Bukan berarti gue nggak memfilter omongan lu. Tetap gue terima. Tetap ada perasaan yang apa iya ya gitu. Iya. Apa iya ya. Gue di mata dia begitu. Tanda tanya nih. Tapi gue nggak akan membiarkan perasaan itu terlalu lama. Iya. Gue harus balik lagi. Udah biarin aja ketika itu hanya sekedar omongan negatif dari orang-orang. Contoh nih. Gue kan terkenal dengan orang yang punya suara keras dan menggelegar ya. Iya benar. Iya kan? Cowok banget pokoknya. Cowok banget loh. Enggak juga sih. Nah, tapi suara lo bagus lo kalau nyanyi. Iya. Nanti kita tampilin ya. Kita nanti tunjukin gimana apa suaranya Bu Eka di YouTube channelnya. Iya. Nah, terus contoh seperti itu. Dan kalau kita mau baper, pasti kan kita mikir, berarti gue nggak diterima dong di lingkungannya dia. Berarti karakter gue nggak diterima dong dengan dia gitu kan. Kalau kita mau berpikir ke arah sananya, kita pasti bisa insecure dengan diri kita. Dan kita berusaha untuk menjadi orang lain di depan dia. Iya, benar. Dan menjadi orang lain di depan diri seseorang yang dimana kita merasa itu bukan diri kita. Itu menurut gue menyakitkan. Menyakitkan banget, asli. Menyakitkan. Gila. Karena Gila kita banget harus karena kita harus menjadi orang lain. Kita harus memasang topeng lain yang dimana itu bukan wajah kita. Iya, benar banget. Orang siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri yang membela diri kita? Terus siapa lagi ya kan yang harus membela? Jadi gue lebih suka untuk menjadi diri sendiri ya. Itu dalam arti kata yang penting itu tadi, kita tetap punya rules untuk hidup kita. Dan kita masih bisa memfilter, oh orang ini memberikan masukan seperti ini. Intinya dia pengen kita berubah menjadi lebih baik. Iya kan? Kita harus berusaha snuzon dong. Ketika orang memberikan masukan seperti ini, tapi kita filter bahwasanya, oh ini statement menjatuhkan nih. Ketika kita tahu itu statement menjatuhkan, ya udah jangan hiraukan. Kita tetap fokus aja ya? Fokus menjadi diri kita. Dilawan lah ya kayak gitu. Mau nyampe-nyampein aja lah ya. Gue mau bodo amat. Bodo amat ya. Bodo amat gue mah. Kayaknya kok kelas kecil banget, kelas rendah banget mau ngelawan harus you have to remember guys, tidak ada seorang manusia yang bisa selamat dari lisan-lisan manusia lain. Gila, keren. Intinya mau kita baik, mau kita buruk di hadapan orang, pasti akan ada komentar. Pasti. Kita baik di komentar, apalagi kita buruk kan gitu. Kadang-kadang berbuat baik aja baik salah, apalagi berbuat salah. Salah. Ya artinya di hidup kita ini nggak akan ada manusia yang bisa selamat dari lisan-lisan manusia lain. Artinya kita harus pintar untuk memfilter mana kalimat yang memotivasi, mana kalimat yang membangun, mana kalimat yang menjatuhkan. Iya benar. Gua ya dengan statement lo ini atau asumsi lo ini, gua jadi ingat ngajinya Gus Baha tau. Serius Gus Baha itu pernah bilang gini, kadang-kadang manusia itu karena ngerasa dirinya itu punya salah, akhirnya baper dengan kesalahan dia, akhirnya nggak mau melakukan hal yang nggak mau melakukan kebaikan lainnya, akhirnya berkecimpung fokus dengan kesalahan yang dia lakukan sendiri, ya kan? Baper, sedih, dia sudah maksiat, dia sudah berbuat dosa, dia macam-macam lah ya, akhirnya tidak mau melakukan perbuatan baik lagi untuk orang lain yang udah kadung gitu, dosa mah dosa gitu. Udah kadung salah mah salah gitu. Iya, jadi ya udah lakuin aja yang biasa dilakukan orang-orang pada umumnya. Jadi gitu ya, prinsip gue sih gitu. Keren. Tapi intinya apapun sekarang yang ini kita back lagi dengan tema yang awal ya. Intinya untuk sejauh ini gue masih enjoy dan nyaman ya. Enjoy dan nyaman dengan tugas baru gue, dan itu memang sesuai dengan passion. Sesuai dengan passion, gue bisa di lapangan. Kadang gue di lapangan, kadang gue di dalam gitu kan. Ya menyesuaikan situasi dan kondisi lah. Tapi intinya untuk sejauh ini gue masih enjoy sih. Enjoy ya. Tapi banyak tau udah dosen-dosen yang bilangin, wih ini cocok ini kalau Edo sama Eka. Di atas itu udah cocok ini koalisinya ini. Jadi makin terbantu lah gitu. Pokoknya semangat untuk tim itu. Karena sekarang ini saatnya untuk menjadi super tim, bukan Superman. Super tim. Super tim. Ya, ada satu lagi sebenarnya Mas Muadil ya. Nanti lah kapan-kapan kita undang sini. Dia spesialis jaga gawang untuk saat ini. Kita tinggal dulu berdua biar ruangan gak kosong. Asli. Iya. Okay. Terus Kak, selain yang lo tadi transisi itu tadi ya pindah ke rektorat gitu kan. Terus untuk ini lo sendiri ada cita-cita atau ada apa nggak harapan ke depan ketika lo benar-benar mendalami di dunia sespri ini, nanti harapan ke depannya gimana? Lo mau terus bisa pengen jadi PNS atau apa gitu nggak gitu? Ya kalau jadi PNS saya harap itu, karena umur masih 27 ya, artinya saya masih punya kesempatan 8 tahun lagi untuk mencoba. Dan tapi kan kalau PNS itu dia nggak lapangan nggak dia?
apa? Nggak- Iya kan nggak lapangan. tergantung dengan ini dong, posisinya nanti atasan mau menaruh kita di mana gitu kan. Ya pokoknya segala sesuatu yang ada di lingkungan kampus ini kan tergantung atasan, tergantung atasan. pimpinan. Iya, benar, Ya, benar. kita hanya sendiko dawuh dalam artian kata itu bentuk kita loyal terhadap pimpinan ya. Contoh kayak saya saat ini jadi sespri, apapun yang diperintah oleh Bu Rektor saya harus lakukan selagi itu untuk kebaikan. Nah, itu bagian dari bentuk loyal terhadap pimpinan dan itu harus dilakukan. Asli, benar-benar. Nah, balik lagi ke pertanyaan itu tadi, ada nggak usaha untuk? Ya ada, karena saat ini kan statusnya masih non PNS. Kita masih mensyukuri dong Iya. apa yang kita jalani. Kita harus selalu bersyukur atas apa yang kita jalani. Tapi untuk mencoba, ya dalam pribadi pasti ada. Pasti ya. Karena saya masih punya kesempatan 8 tahun dan itu Emang harus kalau umur berapa sih? Maksimal 35. 35. Artinya setiap kesempatan yang datang itu harus kita coba. Karena kita tidak akan pernah tahu hidup kita 10, 15, 20, 25, 30 tahun ke depan mau jadi apa. Mau jadi apa? Ya, jadi artinya segala kesempatan baik yang itu ada di hadapan kita, itu harus kita coba. Termasuk yang nggak lu sukain, misalnya ada nggak yang lu coba tapi lu nggak sukain gitu? Coba ya. Kalau musik kan lu suka ya, musik ya, termasuk di pekerjaan lu suka ya. Kalau di musik lu juga suka, tapi ada nggak yang nantinya bakal bisa nih gitu, cuman lu nggak suka gitu, ada nggak? Gitu. Apa ya? Sejauh ini karena Lu suka semua berarti? profesi gue nggak, ya kebetulan sesuai dengan passion gue sih Dok. Artinya selama ini profesi gue sesuai dengan passion gue sih. Passion ya. Sesuai dengan passion dan itu tidak pernah menjadi permasalahan yang berarti bagi hidup gue sampai saat ini. Gitu ya. Ya cukup enjoy aja menjalani semuanya. Karena kalau gue juga, seumuran kita sih ya, gue itu ya. Nah, kalau di umur 20 sampai 25 sampai 35 itu kata guru gue, yaitu fase-fasenya mencoba gitu. Iya. Semuanya itu dicobain apa aja, lu mau dagang-dagang, lu mau usaha-usaha, lu mau jadi apa, lu punya profesi apa, pokoknya semuanya dicoba gitu. Termasuk yang nggak lu suka itu juga dicoba. Gitu. Iya. Karena itu memang waktunya lu mencoba semuanya gitu. Nah, nanti di umur 35 sampai ke 45 itu baru lu bisa nentuin sikap, lu harus pilih yang mana ini gitu. Itu namanya fase umur. Fase Jadi kita umur. harus punya target, itu bagian dari target hidup ya. Ya gue seperti itu. Gue dulu punya target, pokoknya umur gue 25 tahun ke sana gue harus stuck pada satu tempat. Dalam artian gini, gue udah harus yakin nih dengan profesi yang harus gue jalanin. Contoh gue jadi dosen. Ya inilah jalan hidup gue. Untuk sampai ke depannya gue jadi dosen. Gue berkecimpung di bidang akademisi. Ya. Iya. Toh adapun jadi PNS atau enggak itu kan hanya status. Benar, Artinya, ya, untuk benar. saat ini gue mungkin statusnya masih dosen tetap non PNS, tapi kan tetap aja gue pengabdian, pengajaran, penelitian ya atas nama kampus, lembaga, yayasan metro. Kalaupun nanti gue jadi PNS gitu kan, ya kan hanya hanya peralihan status aja yang berbeda. Yang tadinya non PNS kan jadi PNS. Gitu sih. Iya, Ya, gua terkait pernah- nanti PNS-nya di mana ya, Iya. nanti kan. Gue pernah diceritain sih sama adalah salah satu dosen senior gitu. Kamu kalau pengen kaya jangan jadi PNS. Kata Ya. dia. Lah kenapa Pak? Orang-orang PNS itu gajinya paling cukup buat apa katanya? Buat makan doang katanya. Yang lainnya itu semuanya usaha. Semua PNS yang ada di sini Iya, kalau mau pasti kaya rata-rata usaha. punya usaha. Jadi pengusaha. Ada peternak lele, ada dia punya rental mobil, ada dia punya usaha-usaha ternak yang lainnya gitu. Oh gitu Pak ya? Iya, termasuk buat gedung-gedung perpustakaan yang di rumah dia gitu ya. Jadi dia bangunnya dari usaha-usaha itu bukan dari PNS-nya dia gitu. Gue terus mikir, iya juga ya, gue kalau kita sebagai manusia pengen jadi kaya kan ya, PNS itu nggak diinin banget gitu ya, tapi harus usaha gitu ya. Ya, artinya gini loh, kita mau usaha itu kan butuh modal. Ya benar, iya benar. Modal Dari mana? Ya, mungkin yang sejauh ini para pegawai di sini yang udah jadi PNS terus dia punya usaha sampingan ya, dia sudah mengalami proses waktu ngumpulin modal untuk panjang. bangun usaha. Asli. Ada prosesnya itu bos. Jadi segala sesuatu nggak bisa kita lihat secara instan, semua pasti ada prosesnya. Oke, terima kasih banyak Bu Eka. Ini biasanya 20 menit mati sendiri nih. Makanya sebelum 20 menit sebelum dia mati sendiri terima kasih buat Bu Eka itu udah mau nemenin ngobrol yang kedua kalinya. Mungkin nanti diharapkan lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kita lihat nanti viewersnya. Oke. Pokoknya thank you banget ini buat Bu Eka ini ya. Oke, Ya. siap. Thank you Bu Eka. Gitu aja teman-teman, kalau kalian suka jangan lupa di follow juga IG-nya Bu Eka apa Bu? Eka_Octalia.